Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini'tatimu sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal ayah bunda semuanya. Nama saya Iin Khairatul Umroh, domisili di Sidoarjo. Yang insya Allah malam ini akan membersamai ayah bunda semuanya dalam acara webinar spesial di Hari Kartini ya. Webinar kita pada malam hari ini bertemakan Kartini dalam dirimu ya. Sosok bunda yang kenal diri, dicintai keluarga, dan dinanti perannya di masyarakat. Insya Allah apa saja yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ada bunda dengan banyak peran gitu ya. Kemudian bunda penjaga keseimbangan, kemudian juga bunda kenal dan paham heat map-nya. Nah, nanti heat map itu apa? Nanti kita pelajari dari materi kita pada malam hari ini ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan acara webinar pada malam hari ini diselenggarakan oleh komunitas Berkah Mulia, komunitas yang konsen di pengembangan literasi, kemudian juga tentang parenting dan pembinaan untuk bunda gitu ya, terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ayah juga ya, jadi ayah bunda semuanya. Jadi kami memang bergerak di bidang syiar, di bidang parenting, kemudian pendidikan anak gitu ya. Insya Allah acara-acara seperti ini ke depan akan secara kontinu kami laksanakan. Terkadang ada yang free, ada juga yang ada infaknya begitu ya. Untuk ayah bunda yang mau bergabung dengan komunitas Berkah Mulia, silakan nanti bisa menghubungi pengundangnya yang memberikan link Zoom pada malam hari ini begitu ya. Baik, mohon izin saya kenalan dulu ya sama pembicara kita pada malam hari ini yang sudah hadir ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Coach Sri Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Mohon izin saya panggil Bunda aja ya. Oh iya, Iya. silakan. Panggil Baik, Mbak saya juga boleh. perkenalkan. Iya. Saya perkenalkan sekilas gitu ya. Mohon izin saya share screen tentang profilnya Bunda Sri Utami ya. Sebentar. Apa? Oh, dikasih pas kapan? Apakah sudah terlihat ini Pas tahun terbitnya itu. profilnya Bunda Sri Utami? Sudah tampak di layar? Belum. Oh, belum. Masih Coba berupa saya file semua itu yang kontak. Oh iya ya, coba saya ulang kembali. Ini sepertinya belum bisa, ini padahal sudah dibuka ya. Baik, saya bacakan aja ya, mohon izin. Mau share tapi masih delay ini gambarnya. Nah ini, bismillah. Nah ini apakah sudah tampak? Sudah, Bu Iin. Ya, alhamdulillah. Jadi pembicara kita pada malam hari ini bernama lengkap Sri Utami, ST, kemudian gelar beliau yang panjang ya ini sertifikasi untuk coach ya, Bunda Utami ya. Ya, Jadi beliau betul. adalah seorang coach, trainer, edukator, entrepreneur. Jadi sangat antusias di dunia pendidikan, parenting, training, coaching begitu ya. Kemudian personal development. Kemudian pegiat pendidikan berbasis fitra dan akil balik gitu ya. Keahliannya di coaching, training dan motivating. Ini bisa dilihat sendiri karir profesionalnya. Beliau sebagai pendidik di SIT Al-Uswa Surabaya sampai terakhir tahun 2002. Kemudian Sigma Learning Consultant di Berkah Mulia sampai sekarang. Kemudian juga ABC Hijrah Coach sampai sekarang juga. Lewat pendidikannya barangkali ada yang sama begitu ya Bunda di sini ya. Dari ITS, kemudian SMA Negeri 2 Kediri. Nah ini kontaknya bisa juga disimpan, silahkan. Nanti kalau ada yang mau minta, bolehlah diwabri ya. Kemudian ada International Certification berhubungan dengan profesinya beliau. Ini sekilas dari Bunda Sri Utami. Nanti kalau mau kenalan lebih lanjut bisa langsung ya ketika beliau mau menyampaikan atau nanti pas sesi tanya jawab gitu. Baik. Bunda Sri Utami, bagaimana kabarnya malam hari ini?
Alhamdulillah. Semangat dong, Bu. Alhamdulillah. Semangat pagi ya, meskipun sudah malam Semangat ya. pagi. Semangatnya selalu pagi, insya Allah. Iya. Ini mohon Anak-anak, maaf ya, Bu In. Nanti kalau agak rame ya, karena malam Sabtu itu biasanya teman anak-anak saya pada ngumpul di ya. rumah ya. Baru mau Bapaknya nanya ada. ini, anak-anaknya Oh, apakah iya. aman terkendali? Anaknya main di depan, bapaknya ada acara di kampung, jadi ya nanti mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang masuk. Kalau kita memaklumi ya, Ayah Bunda ya. Ayah Bunda yang hadir pada malam hari ini mungkin juga mengalami hal yang sama. Ketika Bunda belajar, mesti kadang ada yang gandoli kanan kiri begitu ya. Ini saya sendiri juga mengkondisikan anak-anak saya sendiri juga ya, sudah aman di dalam kamar masing-masing. Jadi sebelum kita mulai acara kita, mari kita meluruskan niat kembali ya Ayah Bunda ya, karena menyempatkan waktu untuk belajar itu memang sebuah perjuangan gitu ya untuk para bunda, dan insya Allah dengan kita merecharge lagi ilmu-ilmu kita tentang keibuan, tentang parenting, atau bertemu dengan sesama kita yang sevibrasi, itu akan membuat diri kita lebih termotivasi lagi gitu ya, mengingatkan kita kembali akan ilmu-ilmu yang sudah lalu gitu ya. Jadi ketika kita belajar pada suatu majelis ilmu, maka laparlah gitu diri kita, maka merendahlah gitu ya. Kalau memang sudah pernah dapat ilmu dari yang sebelum-sebelumnya, itu akan memperkuat lagi insya Allah begitu ya. Kalau yang sebelumnya belum tahu, insya Allah akan jadi tahu. Maka kita luruskan kembali niat kita dalam acara webinar pada malam hari ini. Kita sempatkan diri kita, ini adalah hak diri kita untuk mendapatkan ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Baik, insya Allah itu dari saya langsung ke sesi pemaparan materi, insya Allah yang malam ini akan disampaikan oleh Bunda Sri Utami. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bu In. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu In, berasa kita ini ya, waka kurikulum dan waka kesiswaan. Mengingat beberapa tahun yang lalu. Iya, jadi ya Bunda, saya dan Bu ini satu tim sebelumnya. Alhamdulillah sekarang satu tim lagi. Dan kita kayaknya sama nih, misinya sama. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dia dengan cover yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama insya Allah. Ayah Bunda sekalian, izin saya mengutip ayat Al-Quran ya. Yang di sebelahnya Al-Quran, monggo bisa dibaca gitu ya. Ketika saya membaca ini gitu ya, ini sebenarnya cukup untuk menjadi guidance kita dalam menjalani hidup kita untuk menjadi seorang Kartini sejati gitu ya. Ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Monggo nanti setelah sesi ini mungkin di waktu-waktu luang panjenengan baca surat baca ayat ini, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Insya Allah akan menjadi guide yang indah bagi kita seorang ibu. Sebenarnya apa sih gitu ya yang akan kita jadikan milestone-milestone dalam keluarga kita. Izin saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin ayat 83. Waj'alni lisana syidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi ila akhir, itu ayat 86. Dilanjutkan ke ayat mohon maaf ayat 80, betul 86, lanjut 87-nya. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita mulai dari ayat 83 ya Ayah Bunda. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi Ayah Bunda, di ayat ini Allah mengajak kita, dimanapun kita, seorang ibu itu harus berilmu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Bisa jadi sampai kita tutup usia, ada ilmu-ilmu yang belum selesai kita pelajari ya Bunda ya. Jadi yang pertama adalah kita memohon kepada Allah diberikan ilmu. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar kita dan keluarga kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang solih. Itu di ayat 83. Di ayat 84, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi setelah berilmu, kita minta kepada Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah, ayah bunda sekalian, kita dijadikan buah tutur.
yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Berarti apa, ayah bunda sekalian? Kita memohon kepada Allah supaya kita meninggalkan jejak kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah lewat mana nih jejak kebaikan yang akan kita torehkan? Malam ini kayak nggak ada ayah ya Bu ini ya, saya panggil bunda semua ya. Ya ya Ya, loh, hari seperti itu. Kartini kok ya kayak nggak ada ayah deh. Jadi para bunda sekalian, acara malam ini digagas oleh komunitas Berkah Mulia. Yang salah satunya adalah, kalau saya pribadi dan teman-teman yakin, keberadaan kita di sini dalam rangka tadi, meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Maka kita hadir di malam ini. Kita aslinya Bu In, ya kuwesel, Bu Diana ya kuwesel ini ya. Karena pasti banyak aktivitasnya. Karena kita yakin ya, para bunda hebat sekalian, ada hal besar yang kita perjuangkan. Maka capek itu akan hilang. Dengan apa? Semangat yang membara yang kita miliki. Karena apa? Ada perjuangan yang kita ingin tegakkan. Begitu. Itu ya, para bunda sekalian. Di ayat 85, yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Kira-kira apa yang kurang jika doa itu Allah kabulkan kepada kita? Berilmu, berkumpul dengan orang solih, meninggalkan jejak kebaikan, mewarisi surga. Kurang, ada yang kurang nggak Bu In kira-kira? Kayaknya cukup ya itu ya Bu In ya. Ya. Terus di ayat 86, dan ampunilah ayahku. Ayat 87, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Berarti, para bunda sekalian, Kartini yang hebat itu tidak hanya memikirkan kehidupan di atas dunia. Maka ini menjadi perjuangan kita bersama, bahwa kita mengajak keluarga kita, bahwa hidup kita nggak hanya di dunia, ya kan? Berilmu bersama orang solih, meninggalkan jejak kebaikan, mewarisi surga, orang tua kita diampuni. Yang keenam, permintaannya apa? Kita minta supaya tidak dihinakan di hari kebangkitan. Kenapa? Karena itu kalau malu tuh nggak ada tempat berteduh. Mau menutupi muka pakai kerudung juga nggak ada ya Bunda ya. Karena kita dibangkitkan dalam kondisi tanpa busana. Kita seperti bayi itu ya, nggak punya apa-apa. Dan di ayat 88, itu permintaan yang ketujuh. Ketika pada hari itu harta dan anak-anak itu tidak ada yang berguna, maka ya Allah izinkan aku menghadapmu dengan kondisi hati yang bersih. Itu sih para bunda, terangkum dalam itu sebenarnya apa yang kita kaji malam ini. Berilmu, dikumpulkan dengan orang-orang solih, meninggalkan jejak kebaikan, mewarisi surga, Allah ampuni kedua orang tua kita, dibangkitkan dalam kondisi yang mulia, dan ketika menghadap Allah dalam hati kondisi yang bersih, insya Allah. Siap menyambut itu semua ayah bunda? Bismillah. Kami Insya Allah. mengundang Ya. dari Komunitas Berkah Mulia, mari bergabung bersama kita di barisan ini, gitu ya. Jika memang itu menjadi salah satu visi kita, insya Allah. Saya izin share screen ya, Bu In. Apakah saya sudah Ya, jadikan sudah co-host ya? saya jadikan co-host. Silakan ayah bunda cari posisi yang nyaman. BN nanti butuh untuk mencoret-coret ya. Karena kalau saya pribadi belajar itu lebih suka coret-coret gitu ya. Walaupun kadang lupa ngebacanya kayak gimana ya Bu In. Tapi feel-nya dapet gitu ya. Kalau coretan itu dari eh, buah tangan kita sendiri. Sudah terlihat Bu In? Sudah. Sudah ya. Ya, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kartini itu adalah seorang anaknya Adipati ya. Kalau alhamdulillah saya anaknya rakyat biasa gitu ya. Dan yang keren lagi para bunda sekalian, Islam itu tidak membeda-bedakan ya. Jadi dari golongan manapun kita dilahirkan, kita mempunyai kesempatan yang sama, mulia dunia dan akhirat. Di subtemanya kita mengajak belajar untuk bagaimana kita mengenali diri. Jadi sebenarnya salah satu tugas terbesar kita Bunda adalah bagaimana kita kenal diri kita. Kenapa? Bu In kalau pas beli baju itu biasanya ditanya apa Bu In? Bu In Hmm, mau Bu In mau beli gamis nih. Nah, mm-mm. biasanya pertanyaannya apa nak kalau mau beli baju?
Mau warna apa? Warna apa? Oke, selain warna apa lagi Bu Iin? Mau model yang bagaimana? Oke, model kayak gimana? Apalagi Bu Iin? Eh, apa lagi ya? Ukuran Supaya pas. berapa? Nah, supaya pas di badan. Ya, ukurannya. Lingkar dada, Oh betul ya? ya, lingkar, Lingkar iya betul dada. betul. Apalagi Panjang. tuh Bu? Panjang. Mm-mm. Terus apa lagi tuh? Pokoknya gitu ya. Ya, Bunda, itu salah satu contoh kecil bagaimana kita bisa beli baju yang pas supaya apa? Nyaman kita pakai. Kebayang ya kalau Bu In pakai baju ukuran 3L gitu gimana Bu In? jadi Kelombroh kurcaci kan? nanti. Iya kan? Sudah kelombroh, nggak nyaman, dilihat kok yo piye gitu ya. Ya, Itu contoh analog kecil ya para bunda. Kalau kita mau beli baju aja, kita butuh tuh. Oh, lingkar badan saya misalnya 100 gitu ya. Oh, berarti lingkar badannya yang 100, panjangnya berapa. Itu pokok yang harus kita ketahui ya Bunda untuk warna model itu tambahan ya supaya kita lebih percaya diri. Nah, pertanyaannya para Bunda sekalian, itu dalam contoh penampilan fisik nih. Nah, dalam hal lain, apakah kita sudah kenal diri kita? Misalnya nih, dalam 24 jam yang kita punya, kita itu paling bersemangat biasanya jam berapa? Itu tuh powerful loh ya, kalau dalam manajemen waktu. Sehingga di jam-jam itu kita mampu melakukan banyak hal-hal penting. Bu Utami itu nyarinya di mana gitu ya? Ada nggak di toko mana? Ya nggak ada, ya kan? Makanya para bunda mengenali diri itu bukan karena kita konsul ke psikolog terhebat gitu. Iya, boleh. Tapi sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana kita bahasa meniteni. Nah, meniteni bahasa Indonesia apa ya? Meniteni diri kita. Meniteni diri kita gitu ya. Kenapa? Bunda ini seorang ratu di rumah yang dia nanti Masya Allah ya ternyata Bu In ya enakan di sekolah kayak Bu In ya. Di sekolah itu ada kepala betul betul. sekolahnya sendiri, ya kan? Kepala sekolahnya sendiri itu yang mikirin. Ada wakak kurikulum, wakak kesiswaan, ada guru tahfiz, ada di rumah itu kita seorang deh ternyata sama Iya, suami ya, ya kan? iya betul. Yang itu semua ibaratnya kalau Ustadz menyampaikan gitu ya, urusan satu negara itu sebenarnya ada dalam satu rumah kita. Nah, berarti para bunda sekalian, untuk menjadi sosok Kartini yang hebat, yang dalam diri kita nanti mampu memberikan banyak karya, maka the main point-nya adalah yuk kenalan dulu sama diri kita. Itu ya contohnya. Ukuran baju itu fisik deh ya. Pertanyaan saya yang kedua tadi, dalam 24 jam yang Allah kasih kepada kita, waktu kita yang kita punya mood terbaik, waktu yang kita punya produktivitas tertinggi itu jam berapa? Awal-awal ya dicoba dulu, namanya kadang beli baju kan juga coba dulu ya, mana yang pas, mana yang nyaman. Termasuk dalam hal ini ya, yang nanti di akhir kita akan bahas yang namanya heat map. Heat map ya, mapping energi terbesar yang kita miliki. Itu harus dicoba ya para bunda sekalian. Kita coba, kita titeni, ya kan? Dan itu akan menjadi pola dalam kita mengenal diri. Itu contohnya. Contoh yang lain, kapan kita mampu mengendalikan emosi kita yang terbaik? Bangun pagi tuh bisa nggak sih langsung senyum, iya kan? Langsung mengucap syukur. Saat ketemu suami di pagi hari tuh, wajah seperti apa yang kita sajikan? Iya, iya kan? Karena apa? Kita ratu dalam rumah kita loh, iya kan? Konon katanya gitu ya. Kebahagiaan sebuah keluarga itu tergantung dari kebahagiaan ratu yang ada di dalam. Siapa? Ya kita. Maka bersiap-siap ya, para bunda sekalian, kita bersiap menjadi seorang ratu di rumah kita. Ratu itu kan harusnya punya kualifikasi dong, gitu kan ya. Dan itu harus kita kita up terus ya, kita up terus. Seperti tadi di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 ya, para bunda, bagaimana kita meminta kepada Allah ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Salah satu lagi kuncinya adalah sukun. Sukun itu artinya ternyata tenang, para bunda. Jadi, para bunda sekalian, salah satu kunci bagi diri kita
supaya kita mengenali diri kita adalah menjadi pribadi yang tenang. Artinya apa? Jangan kemerungsung. Kalau dalam bahasanya berarti apa? Muhasabah diri ya. Jadi seorang bunda itu karena aktivitasnya banyak banget, maka kita harus punya waktu tuh merefleksikan diri. Maka dari itu kita harus tanya juga nih, kira-kira nih, dalam sehari supaya energi kita balance, kita harus berkomunikasi dengan Allah tuh berapa lama sih? Contoh, masing-masing kita tentunya punya kebutuhan yang berbeda ya, para Bunda. Misalnya, Bu In mungkin, oh 1 hari saya butuh berapa jus. Nah, itu kita tentukan ya, Bunda. Ya. Itu me time kita sama pencipta kita. Kenapa? Karena banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dan kita butuh keseimbangan. Seperti itu. Bersiap ya para Bunda ketika kita sudah mengenali diri kita, apa yang kita butuhkan. Jadi untuk menjaga ruhiyah kita supaya stabil, kira-kira dosis tilawah kita itu berapa sih yang kita butuhkan? Itu dikenali masing-masing beda. Sama saya sama Ustaz Dain beda. Kalau saya sekarang tuh ini Bu In, kadang lagi punya komunitas dengan ibu-ibu yang usianya 80 tahun tuh Bu In ya. Oh, Masya Allah. Komunitas majelis zikir gitu ya. Kenapa? Saya tuh masuk ke situ supaya saya ingat mati gitu aja tujuannya. Yang keren gitu Bu In. Di majelis-majelis ibu-ibu yang sepuh itu, Masya Allah ya. Wiridnya itu bukan ini ya, bukan puluhan, bukan ratusan ya Bu In. Ribuan gitu ya. Jadi Masya kalau Allah. lagi checklist gitu ya di grup ya, Ya. baca sholawat gitu ya. 1.000 kali. Wow, saya gitu ya. Itu Minimal kalau kita lonceng kematian udah yang ketiga berbunyi tuh ya, Bunda Tami. iya, Makanya betul. yang dicari bukan dunia lagi. Ya. Tapi pertanyaan saya gini, apakah kita terlalu pede usia kita sampai 80 Ya. tahun? Enggak juga kan? Bisa jadi usia eh, minggu depan, bulan depan kita dipanggil gitu ya. Artinya Bunda, kita yang harus menentukan porsi itu gitu ya. Seberapa butuh sih kita mendekat kepada Allah? Kayak minum obat itu loh ya Bu, ya Bu ini kayak minum Ya, vitamin, betul. kayak makan. Bahkan kalau kita mau badan kita sel-sel kita sehat kan kita ngitung tuh kalori. Oh, 1.200 kalori per hari. Itu apa ya namanya kebutuhan sel gitu ya. Nah, kebutuhan rohani ini loh yang kadang itu tidak kita penuhi. Kenapa? Tidak kelihatan nih, gitu ya. Tapi Masya Allah, para bunda, Kartini hebat semuanya. Itu yang menjaga keseimbangan kita. Itu yang memberikan power kepada kita sehingga kita mampu beraktivitas. Menjaga keikhlasan tadi, menjaga produktivitas, gitu ya. Kenali diri. Kalau kita sudah mampu itu, kita akan melakukan peran-peran kita dengan berbahagia, ya kan? Konon katanya setiap sajian Allah kepada kita itu adalah episode terbaik. Pilihannya hanya dua, kita bersyukur atau kita bersabar. Sudah semuanya baik kepada diri seorang muslim. Maka kita akan menjadi pribadi yang dicintai keluarga kita. Jangan juga kepedean ya. Kalau perlu ditanya gitu ya, suaminya ditanya, Abi gimana? Abi sudah eh, bangga belum sombong amat sih bangga gitu ya. Bibi gimana dong komentari Umi gitu ya, apa yang perlu Umi dandani gitu ya. Artinya ada apa ya, komunikasi yang seperti itu yang kita jalin. Itu ke pasangan. Ke anak-anak tanyain juga dong. Nak gimana? Ah, ada nggak dari Umi yang perlu Umi perbaiki? Atau apa sih yang kakak suka dari Umi? Ah, itu coba dialog-dialog seperti itu yang kita bangun sehingga apa? Ya memang cinta itu harus diperjuangkan begitu kan. Dan kita kembali ke sosok Kartini. Kenapa sih Kartini menjadi fenomenal? Karena dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Para Bunda sekalian, untuk menjadi sosok Kartini ini berarti apa? Ada peran yang harus kita ambil. Katanya, perahu itu akan sangat tenang ketika diparkirkan di pelabuhan. Begitu ya. Dia akan tenang, tetap bagus gitu ya, nggak rusak-rusak gitu ya, karena dia nggak diterjunkan ke lapangan. Tapi perahu itu tidak diciptakan untuk ditambatkan di pelabuhan. Perahu itu diciptakan untuk mengarungi samudera. Maka para bunda sekalian, Kartini itu dikenang sampai sekarang kenapa? Dia
dia memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Nah, pertanyaannya, Bunda, saya mengingatkan diri saya pribadi ya Bunda. Memang di rumah itu enak ya Bu ini yang ngurusi anak bojo, pokoknya wis cukup semuanya, wis cukup. Tapi tidak cukup seperti itu ternyata Bunda. Itu baru tahap kedua, perbaikan diri, perbaikan keluarga. Maka kita harus masuk babak ketiga, perbaikan masyarakat. Mau tidak mau itu bukan pilihan sebenarnya ya. Tapi itu jalan yang harus kita tempuh di episode kehidupan kita. Maka para bunda sekalian, ayo peran apa nih yang kita ambil di masyarakat? Seperti itu. Maka jika kita sudah memerankan itu insya Allah gitu ya. Semoga tadi kayak di ayat 89 di ayat Quran surat Asy-Syu'ara gitu ya. Allah izinkan kita menghadap Allah dalam kondisi yang hati yang bersih. Kenapa? Karena kita tidak hanya meramut diri kita dan keluarga kita. Itu lebih mudah, ya kan? Karena para bunda sekalian, ketika kita terjun ke masyarakat itu, masya Allah ya, ujiannya itu banyak ya, ujian hati banyak banget ya, ujian bergesekan, berbeda pendapat. Tapi disitulah kita akan terbina. Benar nggak sih kita sudah belajar menjadi pribadi yang ikhlas? Benar nggak sih perjuangan kita sudah selaras dengan apa yang menjadi apa ya misi kehidupan yang kita sudah tuliskan seperti itu. Siap ya, Bunda? Ah, ini coba. Allah menyampaikan bahwa ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Para Bunda sekalian, saya mengajak panjenengan, mari kita syukuri dulu bahwa Allah ciptakan kita menjadi seorang sosok wanita. Kenapa bersyukur? Karena wanita itu surganya mudah. Laki-laki itu surganya jauh lebih sulit dibandingkan kita, Bunda. Kalau kita merawat anak, sudah pertanggungjawaban kita selesai di dunia aja. Tapi terkait pertanggungjawaban bagaimana anak-anak kita nanti di akhirat itu ikut ke bapak. Makanya itu menjadi salah satu rahasia kenapa sih nasab seorang anak itu diikutkan bapaknya. Karena pertanggungjawabannya sampai dunia akhirat. Maka para bunda, kita sebagai wanita, alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai wanita. Wanita itu masuk surganya mudah, bunda. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suami, pilihlah surga yang engkau inginkan. Gampang apa gampang? Gampang insya Allah. Itu ya. Yang pertama yang kita syukuri ya, para bunda sekalian, nikmat terbesar kita Allah ciptakan kita sebagai sosok wanita. Surga kita insya Allah mudah. Maka sebenarnya ada sindiran yang mungkin bisa kita jadikan pelecut gitu ya. Kebangetan jika seorang wanita muslim tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan ini teman. Kenapa? Karena jalan surganya wanita itu mudah. Jika kita sampai tidak bisa masuk surga itu kebangetannya kita kena men. Bagaimana kita tidak mengikuti aturan Allah? Tadi ada 4 ya Bunda ya. Bunda sekalian. Sholat 5 waktu itu nggak meminta kita sholat tahajud loh ya Bun ya, nggak meminta kita sholat tahajud, nggak sholat sunnah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan nggak puasa sunnah ya nggak apa-apa gitu ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan kita dan menaati suami, sudah itu panjenengan lakukan, insya Allah Allah mengizinkan kita memilih surga manapun gitu ya. Yang kedua, para bunda sekalian, yang harus kita syukuri, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah mengizinkan kita menjadi seorang istri. Jadi jangan terlalu kejam sama suaminya, Nji. Itu peringatan buat diri saya pribadi. Kenapa? Banyak wanita di luar sana itu yang belum punya suami loh, Bunda. Jadi saya mengajak ya kepada panjenengan semua, ayo menjadi istri yang bersyukur. Istri yang bersyukur. Jika bersyukur, nikmatnya ditambah, keberkahannya ditambah. Bersyukur itu dalam apapun yang suami sajikan kepada kita. Begitu ya Bunda ya. Kalau lupa bersyukur ya apa kalau suaminya di ini ya, Allah kasihkan ke orang lain, nangis ngelulu-ngelulu nanti kita ya. Yang pertama kita syukuri karena kita sebagai seorang wanita. Yang kedua kita syukuri karena Allah mengizinkan kita menjadi seorang istri. Maka mari menjadi istri yang bersyukur.
kita syukuri suami kita, gitu ya. Kita muliakan beliau, kita dukung peran-perannya dengan kemampuan terbaik. Kesyukuran kita yang ketiga, para bunda, adalah kita bersyukur karena Allah izinkan kita menjadi seorang ibu. Karena masih banyak di luar sana seorang wanita yang sudah menjadi istri tapi belum Allah izinkan menjadi seorang ibu. Maksudnya gimana, Bu Utami? Dengan segala tantangan yang Allah sajikan lewat anak-anak kita, mari tetap kita syukuri. Karena apa? Ibu itu kadang tantangannya ada pada apanya, Bunda sekalian? Lisannya. Maka, apakah kita sudah secara bijak gitu ya, mengeluarkan kata-kata dari lisan kita terhadap segala tingkah pola anak kita yang kadang bikin gitu ya. Maka kalau semuanya, Bunda sekalian, kita awali dengan bersyukur, apapun kondisi anak-anak kita dengan segala tingkah polanya, maka kita akan mampu memberikan respon terbaik kita. Mari kita bersama mensyukuri takdir kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Siap ya, Bu? Bersyukur dengan suami, bersyukur dengan anak-anaknya. Nggak ada yang nyeples anaknya ya, Bu ya? Kalau Nggak ada nyeples yang sama fisik, insya Allah enggak. Nyeples nggak ada yang kalau khilaf ya. mengumpat, nggak ada yang mengumpat anaknya ya, Ibu ya? Tidak kalau pas tidak khilaf. Bismillah. Karena apa? Kalau semuanya dimulai dengan rasa syukur, itu indah. Begitu ya. Kita akan belajar dari kisahnya Abdurrahman As-Sudais ya. Saat Abdurrahman As-Sudais masih kecil, ibunya mau menyajikan makanan buat para tamu, Bu. Makanan itu diisi sama As-Sudais itu pasir dan kerikil. Itu padahal ada acara kondangan. Kalau panjenengan yang mengalami itu kira-kira anaknya diapakan, Bu? Ya Allah, nak, ini kondangan. Terus ini gimana kuenya kamu kasih pasir, lama-lama gitu ya. Coba kita lihat ya, Bu. Bagaimana responnya Kartini Hebat versi ibunya As-Sudais ya. Beliau cuma bilang gini, ya Allah, semoga As-Sudais ini menjadi imam besar Masjidil Haram. Jadi nggak, Bu, sekarang? Jadi loh. Jadi Bu, sekarang ya, kalau anaknya lagi, Masya Allah gitu ya, bikin kita, semoga yang keluar dari lisan kita adalah doa-doa terbaik. Ini peringatan buat saya pribadi juga ya, Bu. Saya tuh sekarang sampai ngambil kelas itu, Bu, ini kelas brothering. Kenapa? Karena saya lagi mempelajari ketiga anak saya itu tulanan kayak begitu gitu ya. Masya Allah, ternyata itu memang pendidikan dari Allah lewat kakaknya. Jadi sekarang kalau mereka lagi gitu ya, main yang versi kita kadang kayak teman, itu ternyata ini. Oh, ini ternyata kurikulum dari Allah buat adiknya lewat kakaknya gitu ya. Kapan-kapan kita belajar tentang brothering ya, Bu ya, kalau kita sudah Ya, ya, belajar boleh tentang ini. ya. Menarik sepertinya. Dan ternyata itu bikin kita tuh jadi Masya Allah ya, ternyata indah jadi seorang ibu Nah, itu. ini penting untuk yang punya anak lebih dari satu sepertinya kelasnya. Iya, dan usianya hampir berbarengan. Itu kadang bikin cenut-cenut ya, Bu ya. Tapi Masya Allah ternyata itu indah ketika kita mampu melihat dari sudut pandang yang lain. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau lagi gemes sama anaknya, semoga yang keluar adalah doa-doa terbaik kita. Amin. Nah, setelah kita memahami tadi takdir kita, yang kedua, Bu, peran-peran kita. Jadi ada semua peran diambil, ditawari jadi ketua PKK, oke. Ketua Yasinan, oke. Ketua Dasawisma, oke. Ketua Koperasi, oke. Jadi tidak selamanya yang oke itu ternyata baik. Begitu ya. Karena sebagai seorang, itu saya dulu, Bu. Saya dulu tuh sembarang tuh oke gitu ya. Semakin tua itu alhamdulillah gitu ya, Allah ingatkan kembali gitu ya, Bu. Waktumu tuh nggak banyak loh ya. Nanti kalau tiba-tiba Allah panggil dan itu nggak tuntas, gimana pertanggungjawabannya? Jadi para bunda sekalian, peran kita yang sudah jelas itu 3 di atas ini ya. Peran kita sebagai anak. Maka di antara waktu kita ada hak orang tua kita.
Peran kita sebagai seorang istri, maka ada hak suami kita. Peran kita sebagai seorang ibu, ada hak anak kita. Peran sosial di masyarakat, ada hak tetangga kita. Peran profesional, berarti keilmuan kita yang juga punya hak untuk kita sampaikan. Maka Ibu, Kartini yang hebat itu dia yang tahu potensinya dan dia memilih perannya. Maka panjenengan sekarang coba dihitung. Peran yang sekarang jenengan ambil itu apa saja? Ibu RT, Ketua Dasawisma, Ketua Yasinan, Ketua PKK. Coba itu dilihat kembali. Apakah semua peran itu memang harus kita ambil? Nggih. menjawab Pak Merijal Ketua Baperja. Atau memang perlu ada yang kita coba pilih seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi waktu kita tidak cukup ya, para bunda sekalian. Waktu kita bisa jadi tidak cukup. Karena apa? Semuanya perlu kita berikan energinya. Kita perlukan hak-haknya. Bismillah ya. Sebagai seorang ratu di rumah, sebagai seorang Kartini, sebagai seorang penjaga keseimbangan di rumah, maka ayo kita hitung lagi. Peran-peran yang ada dalam diri kita itu, apakah masih cukup dengan waktu yang kita punya, atau ada yang perlu kita pilih dan kita pilih lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena setiap peran itu, para bunda menuntut waktu kita. Maka seharusnya yang pertama yang harus kita miliki para bunda adalah kita harus clear dulu. Allah kan menciptakan kita masing-masing tugasnya beda-beda ya bunda ya. Maka sebenarnya yang harus kita clearkan dulu yang pertama, sebenarnya di antara banyaknya perjuangan yang Allah sajikan dalam kehidupan ini, kita akan memilih jalur mana? Pilih dulu. Misal, kalau saya pribadi, selain tugas saya sebagai seorang anak, seorang ibu, dan seorang istri, jalur misi yang saya pilih adalah membersamai keluarga Indonesia. Maka mengisi webinar seperti ini bagi saya suatu kebutuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya memantaskan diri di hadapan Allah supaya kalau dipanggil Allah dalam tadi kondisi, ya Allah, saya sudah menjalankan peran saya. Begitu ya, Ibu. Maka para bunda sekalian, tentukan visi perjuangan panjenengan di bagian mana. Selain tadi ya, sebagai anak, sebagai ibu, dan sebagai istri, maka peran sosial mana yang panjenengan pilih? Karena apa? Peran itu banyak. Dan di antara kita memang tidak harus sama. Panjenengan punya peran masing-masing. Ini terkait misi ini kita sudah pernah ada webinarnya ya Bu Iin ya. Jika ada yang membutuhkan, nanti Ya. bisa minta linknya ya. Bu Ya, Iin kayaknya bisa. punya ini ya, punya apa ya, link YouTube-nya ya bisa disetel Ya. lagi. Bagaimana Tentang sih? misi hidup kita ya, bagaimana Ya, mewujudkan peran apa yang mau kita ambil gitu ya selama kita hidup dan betul. spesifik gitu ya secara spesifiknya. Ya, jadi bagaimana kita menentukan misi atau peran yang kita ambil dalam kehidupan itu ada tahapan-tahapannya gitu ya. Sehingga apa? Dalam menjalani hidup kita selalu semangat. Ya, karena apa? Kita mengejar tadi ya, memantaskan diri di hadapan Allah. Yang kedua, setelah peran itu kita tentukan Bunda, maka kita menyusun pembagian waktu dalam peran kita tadi. Karena esensinya hidup kita itu ya waktu yang kita punya. Jika kita tidak mampu mengatur itu ya sudah, moro-moro kita menua, moro-moro kita sudah Allah panggil gitu ya. Yang keempat adalah tadi seperti yang saya ajak para bunda sekalian, ayo kita titeni. Di antara waktu-waktu 24 jam yang kita punya itu, energi terbesar kita itu ada di area mana? Maka kita akan bisa menentukan nih, oh tugas ini saya kerjakan jam sekian. Oh, rutinitas ini saya selesaikan jam sekian. Oh, bagian ini saya selesaikan jam sekian. Karena Pak, ya memang seharusnya seperti itu efektivitas waktu kita. Kalau di bukunya Mumtaz itu ada ini ya Bu ini ya, 24 jam bersama Rasulullah. Wah, itu keren banget tuh. Jika kita jadikan patokan sebenarnya bagaimana sih kita mengajak kepada kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu kayak gimana? 24 jam. Nah, itu ya seperti yang ditunjukkan Ustaz Dain ya. Apa para bunda sekalian,
24 jam bersama Rasulullah. Itu bonus dari paket buku Mumtaz. Saya juga pakai itu gitu ya. Masya Allah ya. Itu menjadi salah satu panduan kita supaya apa? Itu ya, bikin hidup lebih hidup ya, lebih semangat gitu kan ya, lebih tertata insya Allah gitu ya. Kita baca-baca lagi, kita atur waktu kita. Yang berikutnya adalah terkait keseimbangan peran tadi. Karena kalau enggak, bisa jadi ada yang dalam bahasa ekstrimnya terzolimi ya, ada hak-hak yang tidak kita tunaikan seperti itu. Bagaimana mengenali diri itu? Tadi ya, yang pertama misi. Misinya harus clear dulu. Saya dulu bikin misi ini nggak sekali jadi ya Bunda ya. Saya sampai 4 kali, 5 kali gitu ya. Kita bikin, kita jalankan, kita memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, apakah benar sebenarnya ini tugas yang Engkau sajikan kepada kami? Dan itu harus dalam kondisi ini ya Bunda, apa ya? Kalau ada yang menyampaikan begini, intuisi seorang muslim itu bisa jadi adalah petunjuk dari Allah kepada kita. Nah, Bunda, supaya kita mampu membaca terkait intuisi ini, maka kita harus dalam kondisi yang tenang. Kita harus dalam kondisi mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah akan membimbing kita kok sebenarnya ke arah mana sih perjuangan itu. Biasanya gini, kalau panjenengan pernah mendengar ini ya rahasia usia 40. Nah, biasanya nanti menjelang usia 40 itu ada kalau dalam fitrah based education itu panggilan hidup ya Bu ini ya, mission calling ya. Jadi biasanya kita-kita yang beranjak ke usia 40 itu ada panggilan dalam jiwa kita yang meronta-ronta gitu ya. Kalau dalam bahasanya berarti apa? Panggilan kehidupan yang memang bisa jadi Allah takdirkan kepada kita. Dan itu sebenarnya adalah misi kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Kita um, mengenali diri kita, belajar setapak demi setapak, sambil terus ini ya Bunda ya, memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah tunjukkan sebenarnya potensi kita itu apa saja sih gitu ya. Dan kira-kira di antara banyak peran di masyarakat ini, Allah meminta kita gitu ya, di bagian mana kita harus melengkapi puzzle-puzzle kehidupan itu. Yang kedua, pola berpikir dan pola bertindak. Kalau saya belajarnya di neurological dominan ya Bunda. Saya dulu tuh sempat heran gitu ya. Ini kenapa sih orang kok bisa inilah ketika berpikir itu terstruktur dia kayak Bu ini tuh ya. Terstruktur, rapi gitu ya. Saya dulu sempat insecure gitu ya. Kenapa saya kok nggak bisa gitu. Saya tuh kalau mikir itu kadang loncat-loncat gitu kan ya. Nggak bisa kalau harus tek 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 gitu ya. Dan ketika melakukan action pun gitu ya, kenapa ini kok apa ya? Ketika mau melakukan sesuatu itu pertimbangannya panjang gitu ya. Pertimbangan A, B, C, D. Kalau saya kalau udah ya udah lakukan aja gitu kan ya. Semoga ini juga sudah pernah ya kita melakukan ya budaya tentang referensi dominan otak gitu ya. Karena Allah itu Maha Rohman, Maha Rohim. Jadi Allah itu para bunda ketika memberikan peran kepada kita, Allah itu sudah memberikan perangkat yang dibutuhkan. Sudah memberikan bekal-bekal supaya kita mampu menjalankan peran itu. Maka kita juga harus niteni ya Bunda ya. Ketika menghadapi masalah itu bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang biasanya kita ambil. Itu salah satu cara juga bagi kita untuk mengenali diri kita. Misal kalau saya itu ketika menghadapi sesuatu, kadang saya pertimbangannya kurang panjang. Saya tuh lebih kepada feeling. Maka kalau dalam keluarga, ketika kita apa ya perlu mengeksekusi sesuatu yang itu berdampak panjang, gitu ya, biasanya itu apa ya pertimbangannya lebih banyak diambil oleh suami saya. Kenapa? Karena beliau orangnya detail, beliau orangnya pertimbangannya yang lebih matang.
Tapi untuk keputusan-keputusan yang mendesak, yang perlu cepat, yang dia perlu ide-ide, itu biasanya saya yang ambil peran, gitu ya. Maka ini Bunda, ketika kita mengenali pola-pola seperti ini, terkait peran-peran dalam keluarga, termasuk pembagian peran antara kita dan suami, itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga kita, gitu ya. Yang berikutnya juga tentang kekuatan terbesar kita. Nah, itu Bu Iin nih nanti yang cakap menyampaikan ya terkait 34 sifat bakat gitu ya. Makanya kayaknya sebenarnya banyak banget ya yang harus kita pelajari ya para bunda sekalian. Tapi yakinlah sebenarnya seandainya kita belum sempat belajar di bagian-bagian itu, cukuplah tadi kita meminta kepada Allah ilmu dan dengan orang solih kita melakukan ketaatan, Allah itu akan membimbing kita seperti itu. Kuncinya kita menjadi pribadi taat dulu ya. Kita menjadi pribadi yang taat dan nanti Allah itu akan mempertemukan kita. Yakinlah Allah akan mempertemukan kita. Kita harus belajar ini. Tiba-tiba Allah akan mempertemukan kita dengan komunitas ini. Kita lagi perlu belajar ilmu ini. Tiba-tiba Allah mempertemukan kita dengan rekan yang eh, mengadakan acara ini. Begitu ya. Dan itu Bismillah, kita niatkan bahwa kita ingin mendekat kepada Allah, kita ingin menjadi pribadi tadi ya, di Quran Asy-Syu'ara ayat 83, 8 sampai 89 ya, itu udah cukup kayaknya untuk merangkai sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan, baik di dunia sampai di akhirat. Ini pengingat ya, para bunda, kepada para Kartini, para ratu, para ibu-ibu hebat yang ada di rumah, wahai wanita, urusi rumahmu. Jadi panjenengan boleh menjadi apapun. Menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi direktur, boleh menjadi apapun. Tapi tugas utama kita adalah memastikan urusan di rumah kita beres. Monggo jadi apapun boleh. Karena apa? Ketika kita mengurusi rumah kita, maka Allah akan menghadirkan bumi seisinya kepada kita, para bunda. Sebaliknya, izinkan suami kita mengurusi bumi. Jadi izinkan suami kita mengambil peran sebanyak-banyaknya, Bunda. Kenapa? Karena Allah akan menghadirkan alam semesta kepada suami kita. Kalau jenengan membaca ini gimana? Apa yang muncul dalam perspektif panjenengan? Dari Sudah Iin deh. Kalau baca ini gimana Udah Iin? What do you feel? Jadi prioritas ya kalau saya lihat ya. Jadi kalau kita sebagai perempuan, maka prioritas kita pertama harus yang kita urusi adalah domestik kita gitu ya di dalam rumah, termasuk manajemen di rumah, bagaimana pembagian peran pelaksanaan itu gitu ya. Kemudian intinya kemudian kedamaian hati itu juga penting ya. Bagaimana kita membuat hati kita sendiri, kemudian hati suami, benar memang yang dikatakan Bunda Utami tadi ya. Jadi kalau perempuan itu pusat emosi di rumah gitu ya. Kalau kita bisa membuat diri kita tenang, maka insya Allah seisi rumah juga akan tenang begitu. Jadi itu yang harus kita prioritaskan sehingga kita bisa membuat suami kita lebih tenang dalam melakukan tugas-tugas amal baiknya di luar rumah begitu ya. Begitu mungkin ya Bunda Utami ya. Iya. Jadi Bunda, ini terutama eh, kepada rekan-rekan yang mengambil peran di luar. Kita dulu juga di luar ya Bu Iin ya. Ya betul. Jam 6 Sampai harus sekarang keluar. juga sama sih. Ya, Tapi ya kan? porsinya yang mungkin kita Porsinya ya. kurangi ya. Ketika rekan-rekan masih berdinas di kantor, maksudnya dengan jam yang cukup panjang gitu ya. Monggo itu adalah pilihan. Kami dulu juga sempat mengalami itu, gitu kan ya. Kami ingatkan kembali ya para bunda bahwa panjenengan boleh menjadi apapun, boleh ngantor dengan jam monggo ya yang disepakati dalam keluarga, tapi para bunda saya ingatkan kembali, maka rumah kita harus beres dulu ya bunda ya. Urusan rumah kita harus beres dulu. Ketika rumah kita beres, insya Allah ya, segala kebutuhan kita Allah akan hadirkan. Dan yang paling hebat bunda adalah ketika para bunda menjadi support system yang kuat untuk para suami, untuk suami panjenengan. Kenapa? Karena beliau memiliki tugas yang sangat besar di luar. Maka alam semesta yang akan dihadirkan kepada suami.
Begitu ya. Saya tidak menyampaikan bahwa kita menjadi orang nomor 2 di rumah ya, Bunda ya. Ini sebagai fitrah ya, sebagai kodrat kita sebagai seorang wanita. Karena apa? Di rumah pun kita bisa menghadirkan seluruh dunia di rumah kita, ya kan, dengan banyak fasilitas. Jadi walaupun di rumah, insya Allah kita tetap bisa berkarya dari rumah. Dan bagi yang berkarya tetap di luar, monggo pastikan urusan di rumahnya selesai. Gitu ya, karena itu yang akan mendatangkan sukun tadi ya, mendatangkan ketenangan di rumah kita seperti itu. Wahai para ratu yang ada di rumah, kualifikasi ini semoga menjadi salah satu kualifikasi yang harus kita miliki ya. Kartini itu adalah sosok yang bertanggung jawab, maka kita menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau anaknya ada 5, berarti apa? Memberikan 5 kurikulum bersama suami kita ya, 5 kurikulum kepada anak-anak kita. Memberikan cinta dengan 5 model yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, tentunya bersama dengan suami kita. Yang kedua, para bunda sekalian, bagaimana seorang Kartini itu mampu berpikir memecahkan masalah. Raden Kartini itu sebenarnya namanya Raden Ayu Adipati Kartini ya Bu ya. Beliau saat itu berpikir bagaimana wanita-wanita di Indonesia mampu mengenyam pendidikan. Nah, kita awali dari rumah kita dulu. Apa sih problem-problem yang harus kita selesaikan di rumah bersama suami? Tentunya bisa jadi terkait anak-anak kita, terkait hal-hal yang di rumah kita, dan juga tentunya terkait peran sosial. Maka kita lihat nih, kanan kiri kita, ada hal apa nih yang harus kita selesaikan di sekitar rumah kita. Maka mau tidak mau Bunda, minimal aktif lah ya di kegiatan PKK di rumah. Nggak harus jadi ininya, nggak harus jadi leadernya, tapi minimal kita terlibat ya, ada kegiatan PKK. Jangan sampai kita menjadi apa ya, ya cuma ya sudah pokoknya ngelutak di rumah kita gitu kan ya. Kita tidak akan mengambil peran di masyarakat Kak, seperti itu. Jadi kira-kira di lingkungan sekitar kita peran apa nih yang bisa kita ambil seperti itu ya. Yang ketiga adalah seorang bunda yang punya kemandirian. Tentunya ini sudah dikomunikasikan ya dengan suami gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan, bunda itu tuntaskan di rumah, bumi akan mendatangi kita. Suami kita izinkan banyak berpetualang di luar karena memang tugas-tugasnya banyak di luar ya bunda ya. Maka ada hal-hal yang harus kita putuskan nih di rumah ketika suami kita sedang melakukan tugas-tugas tadi ya, mengelola alam semesta tadi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memiliki kecakapan sosial. Keempat ini Bunda, sebenarnya adalah ciri-ciri kedewasaan seorang manusia. Maka aneh jika kita sudah menjadi seorang istri, sudah menjadi seorang ibu, namun di antara 4 ini ada kualifikasi yang belum ada yang belum ada yang kelewat dalam diri kita. Misalnya nih, kecakapan sosial kita misalnya tidak pernah terlibat di masyarakat. Ayo, berarti kita harus melatih diri ke arah sana, Bunda ya. Kait Cuman jika kemandirian misalnya. Dikit-dikit telepon suami, dikit-dikit telepon suami, dikit-dikit WA suami. Terus suami kita itu kapan ngurusi umat gitu ya? Lagi mana gitu ya. Maka itu salah satu yang harus kita asah juga ya Bunda ya. Bagaimana kita menjadi seorang ibu yang mampu bertanggung jawab. Makanya ini ya para Bunda sekalian. Kalau di sekolah itu kenapa sih kok terukur terjadwal? Ya karena memang ada rapatnya. Maka saya mengajak para Bunda sekalian. Karena tadi seperti saya sampaikan sebenarnya di rumah kita itu kita seperti mengelola negara. Maka rapat-rapat di rumah kita itu sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan rapat-rapat yang ada di lembaga-lembaga besar lainnya. Nah, pertanyaannya, Bunda, sudahkah kita memiliki
koordinasi, ya nggak sebut rapat ya nggak apa-apa sih, ngobrol-ngobrol misalnya, tapi memang ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun dalam keluarga kita. Dan tentunya dengan melibatkan anak-anak kita. Begitu ya, Kartini hebat itu yang mampu tadi mengorganisasi anggota keluarganya yang tahu potensi-potensinya, mampu menyatukan potensi-potensi dalam keluarganya sehingga apa? Setiap anak mampu mengambil perannya baik di rumah. Kalau dalam pendidikan akil balik itu ya, para bunda sekalian, 10 tahun ke atas itu maka anak-anak kita sudah kita terjunkan ke masyarakat. Nah, sebelum itu, maka kita harus terjunkan dulu nih. Bagaimana anak-anak kita mengambil peran di rumahnya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, para bunda sekalian, terkait heat map, terkait produktivitas tertinggi kita. Kenali waktumu, maka gapai bahagiamu. Di antara 24 jam yang kita punya itu, maka coba kita klasifikasi. Kebutuhan istirahat kita itu berapa lama sih? Berapa jam kita butuh tidur? Dan masing-masing tentunya punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya kita kasih warna abu-abu gitu ya. Nah, ini labeling ya. Oh, misalnya saya butuh tidur 6 jam. Maka kita tentukan dulu dari jam berapa sampai jam berapa kita tidur. 6 jam itu sudah berapa? 25% dari waktu kita ya, Bunda. Misalnya lagi, untuk rutinitas itu apa? Kalau di rumah itu ya masak misalnya ya, Bunda, masak, beberes, apalah gitu ya. Masing-masing kita punya rutinitas. Misalnya kita kasih warna hijau. Maka itu akan kita coba tadi petakan dalam waktu 24 jam kita. Terus kuning. Kuning itu misalnya ketika kita lagi energinya sedang ya. Sedang, maksudnya nggak terlalu tinggi. Kira-kira ketika energi kita sedang, energi lagi sedang itu kira-kira kita akan melakukan aktivitas apa tuh? Supaya tetap produktif. Untuk energi antara sedang dan paling tinggi kita kasih warna oranye misalnya, terserah ya untuk warna-warna ini panjenengan bisa bikin sendiri. Intinya kita niteni di antara 24 jam tadi mana waktu yang paling efektif. Dan yang paling powerful itu Bunda, kita kasih warna merah misalnya. Itu ketika mood kita paling oke dan di waktu itu adalah waktu kita mampu melakukan produktivitas yang tinggi. Nah, gimana nih caranya supaya kita mampu memberikan tanda-tanda ini di antara 24 jam yang kita punya? Caranya adalah, kok kayak ini sih waktu pelatihan nulis to-do list. Seharusnya Bunda, kalau kita mau lebih efektif memang, kita membiasakan diri membuat to-do list kita. Saya kok nggak bawa ya tadi. Bahkan kalau di ini ya, professional coach itu ada yang namanya habit board. Habit board itu adalah papan yang menuliskan habit-habit yang harus kita bangun atau kita lakukan dalam keseharian kita. Misalnya apa nih? Oh, habit yang harus saya lakukan misalnya senam, apalagi tilawah, apalagi sedekah, apalagi sholat duha. Nah, itu kita tulis dulu. Setelah itu bisa kita klasifikasi nih, misalnya pakai metode Eisenhower itu ya. Penting tidak penting, ya kan? Penting mendesak, penting tidak mendesak itu ya silahkan nanti diklasifikasi dulu. Jadi dari to-do list yang sudah kita buat, kita klasifikasi nih mana yang harus kita lakukan duluan. Dari situ baru nih kita tentukan heat map kita di bagian mana sehingga dari to-do list yang sudah kita buat tadi kita akan plotting. Oh, ini hal yang paling penting dan mendesak. Bisa jadi itu harus kita masukkan kepada heat map yang warna merah. Kenapa? Karena itu waktu kita paling produktif misalnya. Dan ini memang harus ini ya, apa ya Bunda ya, butuh istiqomah ya, bisa jadi sehari 2 hari jalan gitu ya, tantangannya juga besar. Tapi insya Allah ketika kita mampu melakukan itu, Masya Allah ya, mungkin setan nanti akan ini ya,
akan bingung gitu ya untuk ngegoda. Kenapa? Ini orang sibuk banget. Kenapa? Sunatullahnya begini Bunda. Ketika kita menghabiskan waktu kita dalam kebaikan, maka tidak ada waktu untuk kesia-siaan. Nah, sebaliknya, ketika kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang kita tidak punya kesibukan, tidak bisa jadi kita akan terjebak pada sesuatu yang banyak sia-sia tadi. Gitu ya. Dan ini latihannya gimana Bu Utami? Ya diulang-ulang. Kenapa? Karena kita niteni. Dan masing-masing kita beda. Saya sama Bu In beda. Saya sama Bu Yuliza beda. Saya sama Bu Noviana beda. Maka ini butuh pengamatan terhadap diri sendiri. Kita amati, kita coba lagi, ulang lagi mana yang paling efektif gitu ya. Dan juga para bunda sekalian, kita juga harus melihat rambu-rambu dalam tubuh kita. Iya kan? Ini kan terkait mood diri kan, terkait power diri. Maka yang paling tahu siapa? Ya diri kita. Misalnya, oh saya pagi supaya moodnya paling bagus, maka kita awali pagi dengan misalnya ada yang suka tilawah pagi hari, ya monggo silahkan. Tapi ada yang suka tilawahnya jam 10 atau saya lebih suka tilawahnya habis asar, monggo. Tapi yang jelas diawali tadi dengan menuliskan apa nih to-do list utama kita, diklasifikasi, baru deh masuk ke heat map itu dan masing-masing orang berbeda. Begitu ya Bunda. Selamat mencoba mengklasifikasi. Jadi dari 24 jam ini, kalau nggak kita susun Bunda, apalagi ini biasanya agak danger bagi para Bunda yang full timer di rumah ya. Karena apa? Kalau di kantor kan jelas ya. Jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai sekian. Apalagi bagi rekan-rekan yang berprofesi sebagai guru, itu kayaknya full banget ya Bu ya. Ada wakakurikulum yang ngatur jadwalnya, ada wakakesiswaan yang ngatur jadwalnya. Nah, untuk heat map ini bisa jadi sangat diperlukan bagi Bunda yang full time di rumah. Kenapa? Ya kita wakakurikulumnya gitu ya, kita wakakesiswaannya, kita juga kepala sekolahnya. Jadi tergantung kita aja. Jika kita tidak mampu meniteni ini dan mencoba menerapkan, bisa jadi kita akan terjebak ya Bunda. Waktu kita terus bertambah, peran kita juga bisa jadi banyak, tetapi bisa jadi tadi tidak terselesaikan dan naudzubillah bisa jadi kita akan terjebak pada kesia-siaan. Kita bermohon kepada Allah ya, terjaga dalam kebaikan. Jadi dimulai dulu, kita tidurnya butuh berapa lama, rutinitas apa yang harus kita kerjakan, baru amanah-amanah yang lain. Maka tadi saya mengajak para bunda sekalian, amanahnya juga dihitung. Kira-kira mana yang masih proporsional, mana yang masih bisa. Kalau enggak gitu ya, kasih bendera putih itu. Bisa jadi ada yang harus memang kita kita pilih seperti itu. Yang terakhir Bunda, ini bisa juga menjadi guide kita ya untuk menjadi seorang Kartini yang tangguh. Kita ambil dari pesannya Imam Hasan Al-Basri ya. Yang pertama Bunda, bahwa rezekimu itu tidak akan pernah tertukar kepada tangan orang lain. Maka hatimu akan menjadi tenang. Bunda, kalau kita meyakini yang pertama ini, kita tidak akan pernah gupuh dengan capaian orang lain. Kita tidak akan pernah iri dengan rezeki orang lain. Kenapa? Karena kita tadi ya beriman dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Allah sudah menentukan rezeki kita. Nggak usah iri dengan rezeki orang lain. Tapi bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Beda judul ya Bun ya. Beda judul ya. Kita tetap berusaha yang terbaik, tapi kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Kalau itu rezeki kita nggak akan pernah ketukar dengan orang lain, maka kita lakukan kerja terbaik kita. Tapi apa? Hati kita tenang. Kalau bahasa orang Jawa itu tidak kemerungsung. Kenapa? Wes diukur masing-masing oleh Allah. Gitu ya. Yang kedua, Bunda sekalian, kita tahu bahwa tugas kita itu tidak akan dikerjakan orang lain. Maka harus kita kerjakan.
Berarti apa? Di poin kedua ini kita tidak akan menunda-nunda pekerjaan kita. Kenapa? Ditunda seminggu ya nanti kita akan ketemu lagi. Ditunda 2 minggu ya kita akan ketemu lagi. Kalau sudah menjadi tugas kita, ya silahkan dikerjakan. Kenapa? Jika tidak, dia akan tetap meminta waktu kita, walaupun kita tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Begitu ya, Bun ya? Yang pertama, rezekimu tidak akan tertukar, hatimu akan menjadi tenang. Yang kedua, tugasmu ya harus kamu kerjakan. Maka kita akan disibukkan dengan tugas-tugas kita. Kita nggak akan sempat ngurusin orang lain. Nggak akan pernah sempat gibahin orang lain. Kenapa? Waktu kita penuh dengan tugas-tugas kehidupan kita. Yang ketiga, Bunda, Allah akan melihat kita. Jadi CCTV kita dari Allah langsung. Maka ketika kita meyakini yang ketiga itu Bunda, Allah selalu melihat kita, maka kita akan malu jika melakukan suatu kemaksiatan. Cukup ini untuk menjadi benteng kita insya Allah. Jika sebagai seorang ibu ya kita akan memerankan tugas kita yang terbaik sebagai seorang ibu. Ketika kita memperoleh amanah-amanah ya kita akan selesaikan gitu kan ya. Kenapa? Kita akan menyelesaikan dengan kemampuan terbaik kita. Karena Allah yang mengawasi kita langsung. Kita malu jika kita melakukan suatu keburukan. Yang keempat, Bunda, kita paham bahwa sebenarnya tugas kita selain beribadah kepada Allah itu adalah kita menunggu kapan kita dikembalikan kepada Allah. Maka kita harus bersiap-siap menantinya. Tadi kalau saya sampaikan di awal, di majelis zikir, ibu-ibu yang usianya 80 tahun itu, Bu. Kalau zikir 1000 kali, sholawat 1000 kali, fatihah 100 kali, terus baca apa itu? Surat Al-Ikhlas, Bu. 100 kali. Al-Ikhlas itu kalau 5 kali itu gampang ya. 100 kali itu kadang ya rada mimiran gitu ya. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau yakin usianya nggak lama lagi, udah 80 mungkin sudah dekat. Tapi itu juga seharusnya menjadi pengingat kita ya, para bunda sekalian. Belum tentu usia kita juga sampai 80. Maka kita akan tadi bismillah bersiap-siap setiap hari ya Allah. Seandainya Engkau menjemputku hari ini, bismillah. Semoga ketika hari ini saya sedang melakukan kebaikan. Gitu ya Bu ya. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar, tugas kita harus kita kerjakan karena akan menuntut pertanggungjawaban kita. Yang ketiga CCTV kita itu Allah. Jadi cukup itu menjadi benteng kehidupan. Yang keempat adalah ajal kita akan datang kapanpun, maka kita akan bersiap-siap untuk menang. Terakhir dari yang terakhir, kepada para Kartini yang hadir malam ini, mari kita bermohon kepada Allah, supaya Allah membimbing kita untuk semakin mengenali diri kita. Itu nikmat ya Bunda. Sama nikmatnya kayak kita beli baju yang kita suka, dan kita tahu ukuran badan kita. Ketika kita ketemu penjual baju, kita bilang, Bu, saya beli gamis warna pink, ukuran L, yang LD-nya 100. Cari saya panjangnya yang 130 misalnya. Oh, itu nyaman banget. Kenapa? Tepat ukurannya. Dan para bunda itu juga berlaku ketika kita menghadapi episode-episode harian yang Allah sajikan kepada kita. Maka kita harus tahu dosisnya. Kalau sholawat kita butuh berapa banyak? Kalau berzikir kira-kira supaya hati kita tetap tenang, kita butuh berapa banyak? Dosis tilawah kita berapa banyak? Dosis sedekah kita yang mampu kita keluarkan harian kita, itu berapa banyak? Ketika konsumsi makanan gitu ya, seberapa banyak sih takaran centong yang harus kita ambil? Maka itu harus kita titeni ya Bu. Itu dalam rangka tadi menjadi sosok yang kenal diri, supaya takarannya pas, supaya kita mampu menjalankan peran-peran terbaik kita. Kenapa? Karena kita ingin semakin menebar kebaikan kepada banyak orang. Bukan hanya sekedar hidup untuk diri kita dan keluarga kita. Kalau hidup hanya sekedar hidup,
apa bedanya dengan makhluk yang Allah ciptakan hanya untuk hidup dan mati. Makhluk yang tidak berakal. Tapi karena Allah ciptakan kita sebagai khalifatul fil ard, gitu ya, maka tugas kita para bunda setelah mengenal diri adalah kita memberikan energi terbaik kita untuk bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat. Insya Allah seperti itu. Saya subscribe, monggo jika ada yang didiskusikan. Ya, baik. Terima kasih sekali, Bunda Utami atas materinya yang luar biasa ya. Kalau saya sendiri tadi catatan saya banyak gitu ya. Dan banyak juga yang masih jadi PR gitu ya untuk diri saya sendiri, terutama di bagian bagaimana kita mengenali diri kita, kemudian bagaimana kita memprioritaskan apa-apa yang kita lakukan dalam satu hari, kemudian menemukan peran terbaik kita gitu ya dengan kapasitas diri kita sendiri. Itu yang 3 hal itu yang jadi catatan kalau untuk diri saya sendiri ya. Mungkin bunda-bunda di sini juga punya catatan tersendiri begitu ya. Baik, mohon izin saya buka 3 pertanyaan ya Bunda Utami. Ini jam 8.50, masih ada 10 menit insya Allah. Silahkan ayah bunda yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti saya dahulukan yang raise hand. Kalau yang masih terkendala untuk on cam, bisa disampaikan di kolom chat. Gitu ya. Baik. Sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Atau ada ayah bunda yang mau raise hand, silahkan ya. Ini saya tertarik dengan yang tadi apa ya tadi ya head map-nya ini Bunda Utami, barangkali bisa dicontohkan kalau Bunda Utami sendiri gitu ya selama ini bagaimana merasakan gitu ya, bagaimana menentukan head map-nya, atau barangkali bisa dicontohkan dalam satu hari itu biasanya warna merah itu di jam berapa begitu ya. Mungkin kita memang berbeda-beda, barangkali kita bisa diskusi masalah ini, barangkali dicontohkan Bunda. Oke, terima kasih Bu In ya. Jadi terkait heat map itu tiap-tiap orang punya ini yang beda-beda ya. Kalau saya pribadi, energi terbesar saya itu di malam hari Bu In. Jadi kadang saya lebih suka melakukan sesuatu itu di malam hari. Misal nih, kayak bikin materi mau ngisi. Saya itu sangat produktif ketika saya melakukan di malam hari, ketika anak-anak sudah tidur semuanya. Maka untuk hal-hal yang memerlukan berpikir gitu ya, memerlukan konsentrasi, maka saya lebih prefer melakukan di malam hari. Jadi gimana caranya? Setelah saya menidurkan anak-anak, jadi ketika anak-anak sudah tidur, saya baru mengajar, mungkin hanya butuh waktu 1 jam. Tapi kalau itu saya lakukan di siang hari, mungkin itu akan sangat lama gitu kan ya. Maka biasanya di siang hari kita sudah punya ini ya, oke ya, habis ngantar anak-anak sekolah. Maka saya melakukan rutinitas dulu, beberes rumah, clean dapur atau itu. Ah, setelah itu biasanya, maka selesai tidak selesai jam 10 saya hentikan. Tet. Kenapa? Jam 10 saya butuh cas rohani, gitu kan ya. Maka para bunda nanti silakan bikin pola ya. Mana yang lebih tepat, tapi dicoba dulu gitu ya. Maka jam 10 itu saya gunakan untuk, itu kan lagi sedang ya, kalau udah dari pagi sampai jam 9 berarti saya itu secara ini udah capek gitu ya. Maka saya biasanya gunakan untuk sholat duha. Sholat duha gitu ya. Ah, dan sholat duha nggak langsung banyak biasanya. Kenapa kalau langsung 8 rakaat? Ini juga ya. Sekarang sholat duha, besok mungkin enggak. Jadi kadang saya seling sholat duha, karena saya suka baca buku ya, biasanya sambil baca. Oh mungkin 2 gitu ya, 2 baca buku sebentar. Intinya dalam keseharian itu, saya punya yang namanya habit board ya, saya nggak bawa tadi ya. Habit board itu kebiasaan yang harus saya lakukan. Itu kita tentukan sendiri dulu ya. Tadi kan urutannya gini kan. Jadi sebenarnya dari misi dulu turun ke habit board kalau saya habit board. Jadi habit board itu bisa jadi nanti akan berbeda ya. Bisa jadi kita evaluasinya per bulan atau ini terserah ya. Intinya kita punya habit yang kita bangun. Misalnya kalau saya sekarang karena usia mau 40 dan kondisi badan lemaknya agak banyak, salah satu habit boardnya ada senam Bu In. Jadi jam 10 itu lakukan hal-hal yang ringan yang mampu menambah energi ini ya, baik fisik maupun ini juga ya mau rohani ya. Tadi misalnya saya sholat duha.
Selain sholat duha, kadang saya baca buku di jam-jam itu. Pokoknya jam 10 sampai zuhur lah ya. Jam 10 sampai zuhur itu biasanya baca buku, sholat duha, senam 30 menit. Nah, Masya senam Allah. ini, para bunda, itu penting tapi tidak mendesak. Kalau kita tidak masukkan ke dalam to-do list, itu sampai tua kita tidak akan melakukan olahraga. Kenapa? Tidak menyenangkan kadang buat kita ya. Iya, betul, Tapi betul. ternyata itu sebenarnya dibutuhkan. Maka Iya, kalau betul, kita betul. masukkan dalam jadwal kita, maka itu menjadi salah satu ini ya, trigger buat kita. Oh, ini salah satu kebutuhan. Jangan sampai ya Bunda, naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Dia semoga kita diparingi usia yang maksudnya sehat gitu ya sampai Allah memanggil kita. Jangan sampai ya kan ini kan kita sering mendengar ya Bu ini ya. Naudzubillah min dzalik ya, saudara kita yang kadang kena stroke kayak gitu. Kenapa? Nggak balance dalam kesehatan. Maka saya mengajak ya para Bunda sekalian, minimal olahraga 120 menit per pekan. Itu minimal ya Bunda, 120 menit per pekan. Apalagi bagi para Bunda yang usianya sudah 35 tahun ke atas, termasuk saya. Termasuk Nah, saya. harus dipaksa. Jadi 120 menit per pekan. Itu kalau diambil 30 menitan kan berarti 4 kali ya. Kalau Iya, 1 jam 4 kali. ya 2 kali. Monggo lah di ini. Nah itu biasanya sampai duhur. Duhur ya sholat, habis itu selepas duhur itu kan sudah ini ya. Kalau mau tilawah esok ngantuk keturun biasanya. Kalau ada yang suka ngelihat, suka lihat video, lihat ceramah, lihat apa, biasanya saya sambil istirahat dengerin. Saya nggak suka melakukan satu aktivitas dalam satu waktu. Kenapa? Pengen hemat waktu. Jadi biasanya bagaimana caranya dalam satu waktu itu kita bisa melakukan beberapa aktivitas. Itu kan double combo ya. Ini kok orang berasanya pelit banget waktu. Ya karena waktu kita terbatas ya Bunda. Misalnya sambil istirahat siang tuh, dengerin ceramah, dengerin motivasi, belajar. Itu kan ini Bang. Itu biasanya sampai asar, selepas asar biasanya nyiapin untuk makan anak-anak karena anak-anak sebentar lagi pulang. Udah habis deh. Tilawahnya kapan? Tilawahnya kalau saya suka pagi atau kadang tadi di sela-sela waktu duhur. Intinya Bunda, ini ada resep lagi ya Bun. Resep lagi itu sebaiknya kita bikin waktu itu durasinya 30 menitan. Jadi 30 menit aktivitas, 5 menit break. Itu lumayan bagus coba. Coba dicoba ya Bun ya kalau misalnya kita apalagi sudah berusia gini ya. Jadi jangan berpikir tugas itu langsung selesai. Itu saya dulu, saya nggak suka nyicil. Tapi seiring bertambahnya waktu, kadang itu membuat kita lelah. Akhirnya dalam bahasa Jawa itu kapok, gitu ya. Maka saya coba menerapkan sekarang ini apa ya timingnya itu per 30 menit. 30 menit istirahat, 30 menit aktivitas, 5 menit break. 30 menit lagi ya gitu. Tapi juga bisa disesuaikan. Artinya ada jeda-jeda 30 misalnya. Wih, di dapur pekerjaan banyak. Boy, kadang kan bisa 1 jam gitu ya. Bisa 1,5 jam. Tapi kalau udah 30 menit kerjakan dulu, break, kasih break. Itu ternyata lebih refresh. Tapi monggo ya, panjenengan coba lagi. Ya, ini sama juga sepertinya saya sekarang juga begitu. Jadi kalau sudah lelah gitu maksudnya udah bosen sama yang ini udah saya tinggal dulu saya beralih ke pekerjaan yang lain itu jadi Iya, selingan gitu. Nanti kalau udah mood lagi balik lagi. ya, gitu. Iya. Eh, baik, insya Allah sudah tergambar begitu ya Bunda ya. Semoga untuk Bunda semuanya juga ada gambaran mana waktu yang sangat efektif gitu ya untuk Bunda sendiri untuk heat map-nya masing-masing sesuai custom dirinya masing-masing. Mohon izin Bunda Utami ini ada satu pertanyaan di kolom chat saya bacakan ya. Dari Bunda Siva Afifah. Bismillah, izin bertanya Bunda Sri Utami, bagaimana pendapat Bunda jika ada seorang ibu, 2 anak yang berencana ingin menjadi ibu pekerja yang memaksimalkan potensinya juga di masyarakat, tapi juga tidak melupakan peran domestiknya. Ketika terjun kerja atau di masyarakat, anak-anak dititipkan ke orang tua si ibu, ke kakek neneknya yang juga tidak keberatan dititipin, gitu, malah mendukung ibunya bekerja. Silakan Bunda. Izin menjawab ya Bunda. Bunda Siva. Jadi Bunda Syifa ya.
kalau yang disampaikan oleh Bunda Eli Risman ya, kalau yang disampaikan oleh Bunda Eli Risman itu bahwa setiap anak itu harus jelas siapa pengasuhnya. Maka sebenarnya pengasuh terbaik bagi anak-anak kita itu adalah kedua orang tuanya. Kakek dan nenek itu sebenarnya tidak didesain untuk mendidik cucunya. Ini disampaikan Bunda Eli Risman ya, Bunda ya. Jadi monggo disepakati, kalau dalam keluarga itu ada ayah, ada bunda. Siapa yang bertanggung jawab penuh? Boleh ayah, boleh bunda. Tapi kalau dalam konsep yang disampaikan oleh Ustadz Aat, para bunda sekalian, salah satu ciri seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya adalah yang beliau mengambil tanggung jawab penuh terkait kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi para bunda, seandainya bunda bekerja, jangan sampai niatnya membantu ekonomi keluarga. Nanti mengurangi keberkahan dalam keluarga kita. Siapa kamu membantu suamimu? Rezeki suamimu itu langsung dari Tuhannya. Maka kalau bunda bekerja, maka niatkanlah untuk tadi berkhidmat untuk umat. Dengan catatan tadi ya, Anda adalah ratu di rumah Anda, maka pastikan rumahnya selesai sebelum keluar. Terkait anak-anak yang dititipkan kepada kakek neneknya, maka para bunda pastikan seandainya memang kakek nenek tidak keberatan, ada kesamaan dalam pendidikan ke anak kita. Karena apa? Tipenya nenek itu memanjakan. Tipenya kakek itu memanjakan. Dan kakek nenek itu energinya sudah tidak sebesar kita dalam mendidik anak-anak. Maka pada bunda tadi, sebaiknya silakan dikomunikasikan dengan pasangan prioritas mana yang diperlukan saat ini. Saya pribadi bunda, seandainya saya boleh mengulang waktu, karena sedikitnya ilmu yang kami miliki di awal-awal pernikahan, maka saya lebih memilih di rumah membersamai anak-anak saya dibandingkan saya terjun di profesional. Seandainya dulu saya tahu, qadarullah saya tahunya akhir-akhir ini ya Bu Iin, baru setelah anak saya 3 dan sudah masuk usia sekolah. Jadi ya Bunda ya. Jadi sebenarnya pendidik terbaik anak-anak kita adalah kita, ayah dan ibunya. Tapi monggo seandainya memang kondisinya harus dititipkan ke kakek nenek, pastikan ada kesepakatan-kesepakatan dalam mendidik Anda. Karena tadi kakek nenek itu ketika membersamai anak kita memanja. Dan tidak selamanya pendidikan itu harus dimanjakan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Begitu nggih Bunda Siva. Alangkah lebih baiknya dibahas dulu dengan suami, sekarang prioritasnya apa. Seandainya masih bisa, panjenengan memprioritaskan putra-putrinya, monggo membersamai anak-anaknya. Karena apa? Mendidik anak itu nggak lama Ibu Iin. Usia 0 sampai 12 tahun. Setelah putra panjenengan usia 12 tahun, silahkan berpetualang sebanyak-banyaknya untuk bicara. Itu seharusnya kita ambil sebagai seorang ibu. Semoga tidak menjawab dan kita akan belajar lagi. Ya, semoga menginspirasi ya Bunda Siva ya, dan memberikan semangat untuk terus belajar ya. Baik, mohon izin satu pertanyaan terakhir dari Bunda Hani ya, Bunda Utami. Ya, monggo. Ini nasihat beliau. Ya, silakan Bunda Hani. Assalamualaikum. Maaf Bu, ini saya nggak bisa on cam Ya, karena tidak apa-apa Bunda. sinyalnya kurang bagus ya. Ya, tidak apa-apa. Ini Ya. saya mau tanyakan, kalau misalkan ya ada istilah mudi itu loh Bu. Jadi dalam hal tadi kan sudah dijelaskan, kita sebisa mungkin memplanning ya kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Namun ada sesuatu mungkin yang berkaitan dengan ini loh Bu, misalkan yang mungkin peningkatan kapasitas diri kita gitu ya Bu ya. Misalkan kita lagi
misalnya habis dengar kajian atau apa kan biasanya kita mencatat, tapi sebenarnya itu kan tidak cukup ya Bun. Misalnya kita masih harus apa ya, menjadikan itu apa ya, lebih terinternalisasi di diri kita, mungkin lebih memahamkan atau bagaimana gitu ya. Nah, itu terkadang untuk hal-hal yang seperti itu kayak apa ya, kita udah ngejadwalin misalnya, eee, ingin meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya, tapi, ini Bu, mungkin apa karena saya tidak terbiasa gitu ya, jadi kayak lagi Naik mood turun. ya dikerjakan, lagi nggak mood, apa ya, kayak menunda gitu Bu. Hmm, Itu bagaimana ya Bu ya? ya, Mohon pencerahannya. ya. Sudah tertangkap ya Bunda Utami ya pertanyaannya ya. Terkait sudah buat jadwal tapi nggak dikerjain. Mungkin itu ya Bu In ya. Ya, Pokok. terus Anu, naik turunnya semangat kita dikerjainnya mungkin tuh ya. iya, mut-mutan gitu loh Bu. Ya, Karena kita bukan malaikat, maka itu wajar Bunda Hani ya. Kalau malaikat itu tepat waktu. Waktunya jenguk kita datang. Karena apa? Malaikat tidak dikaruniai nafsu. Maka kita bersyukur lagi. Itulah yang akan membuat kita mulia melebihi malaikat jika kita mampu mengendalikan nafsu kita. Terkait mudi tadi Bunda Hani, maka saya mengajak, ayo bikin misi kehidupan. Nah, nanti minta buin tuh linknya ya. Jadi kalau kita sudah punya itu, maka kita punya apa ya, ibaratnya itu peta besar gitu ya. Peta besar, oh ini loh jalan yang akan kita tempuh. Nah, sesudah menemukan peta besar itu, Bunda, kita akan melihat dari peta yang sudah kita gambar tadi, kita sekarang di posisi mana nih? Posisi mana? Posisi mana? Dan setelah itu kita akan cari tahu di posisi sekarang itu apa sih yang membuat saya mood. Nah, itu proses mengenal diri. Contoh, saya itu mood jika saya sudah sholat duha misalnya ya. Jadi saya kalau saya belum sholat duha itu kayak ada sesuatu yang enggak misalnya ya. Tapi panjenengan beda-beda misalnya. Oh, mood saya itu akan powerful ketika saya sudah sedekah misalnya. Maka ayah bunda sekalian miliki apa ya istilahnya, miliki amalan-amalan rahasia yang itu walaupun nggak banyak, kalau banyak alhamdulillah. Tapi itu menjadi keseharian yang panjenengan laksanakan. Dan kita berwasilah, ya Allah Bismillah, bimbing saya ya Allah. Yang menggerak-gerak membolak-balikkan hati kita itu Allah Bunda. Maka Pak minta tolongnya sama Allah langsung. Bahkan kalau mau beli garam tuh minta ya Allah, saya pengen beli garam ya Allah. Semoga berkah dalam beli. Termasuk ketika menulis to-do list ya Bunda. To-do list kan seharusnya tiap hari ya. Kalau enggak ya sepekan sekali lah monggo. Intinya gini, kita punya perencanaan dalam waktu-waktu harian kita. Mana yang paling nyaman monggo bikin. Kalau saya biasanya bikinnya pakai itu loh Bu. Saya bikin saya print. Jadi saya punya print out, nanti saya tinggal ngisi tuh. Kalau yang sering berubah-ubah, saya biasanya saya bikin saya tempel. Saya tempelnya di kamar. Ah, kalau terkait habit yang itu melibatkan keluarga Bunda, saya ngebahasnya sama anak-anak. Misal, saya itu kan nggak suka masak ya. Saya nggak suka masak. Suami saya paling suka masakan rumahan. Maka supaya saya tertib masak, Bunda, itu saya rapat itu hari Minggu biasanya kalau nggak malam Minggu, hari Minggu ya dalam sepekan sekali itu kita rapat. Menu keluarga pekan ini. Senin, sayur sop, lauk ayam goreng. Nah udah, Selasa bla 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 bla. Jadi ada sistem yang membantu kita Bunda Hani. Terkait Bunda Hani misalnya tadi, oh, mudi terkait upgrading. Maka panjenengan bisa dong berkolaborasi dengan suami. Abi, panjenengan manggilnya apa? Bebek, saya mau belajar ini, tolong dong diingetin. Jadi kita itu bersama suami itu juga partnership, Bunda ya. Saya juga sama suami, Bi, aku lagi belajar ini loh, Bi ya. Setelah saya, kalau, kalau di keluarga saya kan saya suka belajar. Suami itu sukanya dapat cerita dari saya. Jadi tugas saya ikut kelas, habis itu saya cerita ke suami. Nah, habis itu baru dia kita bahas bersama-sama. Maka Bunda Hani, salah satunya untuk
membangun mudi tadi, komunikasikan dengan suami. Ya kan? Yang pertama tentunya tadi ya, minta backup penuh dari Allah, miliki amal rahasia terserah. Amal rahasia itu yang boleh tahu panjenengan sama Allah saja. Bahkan boleh kok dirahasiakan dari suami gitu ya. Amal rahasia itu apa? Terserah, boleh pilih, amalkan banyak ya. Mendoakan saudara kita tanpa diketahui, gitu ya, sedekah subuh, mendoakan teman-teman kita yang misalnya belum punya suami, belum punya istri, belum punya pasangan, kita doakan secara diam-diam. Oh, itu karena amalan-amalan hati itu kan banyak banget ya, Bunda. Kayak gitu. Jadi minta backup penuh sama Allah. Yang kedua, komunikasikan dengan keluarga dan pasangan. Yang ketiga, bikin checklist. Kalau saya bikin checklist, Bunda, saya kan rada anu ya, spontannya agak kenemenen gitu, Bu In ya. Bu In paling tahu saya tuh ya. Jadi saya harus bikin Ya. checklistnya besar di kamar, tempel, tag. Nah, jadi kalau tiap malam kan masuk kamar, saya bawa pulpen. Oh, sudah gitu ya. Sampai sekarang loh, Bunda, saya pakai centang-centang ya. Kalau nggak gitu, Masya Allah gitu ya. Banyak yang kelewat. Gitu ya, Bunda. Ini semoga tidak terjawab karena kita akan terus belajar, belajar, dan belajar lagi. Sampun, Bu In. Ya, terima kasih Bunda Utami. Jadi Bunda Ani memang kita kuncinya adalah mengenali diri kita, kemudian mencari support system gitu ya yang cocok begitu ya Bunda Utami insya Allah ya. Ya, betul. Jadi Bunda-bunda semuanya ya, saya dengan Bunda Utami ini agak berkebalikan gitu ya kalau kita karakternya. Kalau Bunda Utami itu aktivatornya tinggi gitu ya, kalau saya deliberatifnya tinggi. Jadi kalau saya harus memikir gitu ya, semuanya harus terencana dulu secara utuh gitu ya, berhati-hati sekali dalam melangkah gitu ya. Jadi kita dulu saling melengkapi dalam suatu lembaga ya. Kalau Bunda Utami ini spontan uhui, pokoknya kalau kita ada ide jalan gitu ya. Kalau saya nggak bisa gitu, harus dipikir dulu gitu. Nah, maka perlu treatment yang berbeda memang betul. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sebaik mungkin gitu ya. Baik Bunda, insya Allah sampai di sini acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai malam ini gitu ya, meninggalkan sejenak kita kebersamaan kita dengan keluarga untuk mengisi kembali apa ya charge untuk diri kita sendiri begitu ya, supaya termotivasi lagi untuk lebih baik lagi, entah itu dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumah, kemudian untuk diri kita sendiri maupun menata kembali peran kita di dalam masyarakat. Baik, ini tadi saya lihat kembali Bunda Utami ternyata yang rekaman untuk clarify your purpose of life itu adalah materi upgrading untuk SLC gitu ya. Jadi itu untuk Sigma Learning Consultant ternyata ya. Ayah Bunda, Sigma Learning Consultant itu adalah bagian dari komunitas Berkah Mulia, sehingga kemarin yang kita adakan adalah khusus untuk member dari komunitas Berkah Mulia itu sendiri. Nah, dalam kesempatan pada malam hari ini untuk ayah bunda yang mau mendaftar menjadi bagian dari komunitas Berkah Mulia bisa ada promo gitu ya, ada promo pendaftaran kalau biasanya berbayar 50.000 begitu ya, karena ada benefit kita bisa sambil bisa mencari penghasilan dari situ gitu ya. Kalau tujuannya misalnya sudah tercukupi secara ekonomi, maka bisa digunakan untuk bersedekah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu ya. Seperti tadi pesan Bunda Utami bahwa kita meniatkan diri kita itu bukan untuk membantu ekonomi keluarga begitu ya, tapi untuk berperan dalam masyarakat. Mungkin penghasilan itu bisa kita kembalikan lagi untuk berperan dalam masyarakat itu tadi begitu ya. Jadi intinya adalah saat ini untuk Bunda semua Bunda yang ikut dalam webinar pada malam hari ini ada promo free pendaftaran Sigma Learning Consultant atau bagian dari member komunitas Berkah Mulia, yang dimana nanti kalau mau mendaftar insya Allah akan kami berikan link untuk bisa menyimak materi upgrading gitu ya yang sudah kita laksanakan sekitar 2 bulan yang lalu gitu ya. Jadi untuk mengklarifikasi kembali tujuan hidup kita. Bagaimana cara mendaftarnya? Ayah bunda, bunda-bunda semuanya bisa mendaftar lewat yang memberikan info webinar ini begitu ya, atau bisa meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat. Nanti insya Allah akan saya hubungi gitu ya, kalau ada yang meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat, silakan dituliskan, nanti insya Allah akan saya follow up lagi setelah acara ini selesai. Baik, insya Allah itu materi kita pada malam hari ini. Apakah ada closing statement dari Bunda Utami? Bismillah, para bunda hebat sekalian, kita adalah Kartini, dan Kartini itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Selamat berpetualang mengenali diri dan memberikan khidmat terbaiknya untuk umat. Dan semoga Allah mengambil kita dalam posisi amalan terbaik kita, insya Allah. Terima kasih Bu Iin. Ya. Saya kembali. Sama-sama.
Ya, terima kasih juga Bunda Utami atas materinya yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semuanya di sini dan memberikan motivasi agar bisa merangkai kembali langkah-langkah kebaikan ke depan yang akan mau dilakukan. Baik, insya Allah itu juga dari saya, ayah bunda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf kami gitu ya, mumpung ini juga masih di bulan Syawal ya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan menjadi kebaikan yang terus bertambah-tambah. Itulah makna berkah yang sesungguhnya begitu ya. Baik, saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. beristirahat Bunda Utami. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat beristirahat juga Bunda Tina dan bunda-bunda semuanya. Selamat membersamai anak-anak di rumah gitu ya, kembali ke perannya. Mohon izin sebelum saya tutup pintu Zoom-nya, saya tampilkan satu video gitu ya, satu video dari tentang selayang pandang komunitas berkah mulia. Yang mau izin live group, live Zoom dipersilahkan. Dan berikut adalah selayang pandang dari komunitas berkah mulia gitu ya. Ini adalah visi kami. Nah, ini adalah misi kami. Jadi banyak di bidang pendidikan gitu ya, kemudian parenting. Dan kontribusi sosial. Ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika bergabung menjadi komunitas, bagian dari komunitas berkah mulia. Ada pelatihan, upgrading diri, sharing ilmu parenting seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian menebar manfaat dengan wakaf buku sirah, jadi tebar manfaat buku. Kemudian berkesempatan menjadi event organizer. Ada pendampingan kelas bisnis gratis. Ayah bunda bisa mengambil mana yang kira-kira nanti cocok untuk dilakukan oleh ayah bunda, ya, untuk para bunda. Berpeluang mendapat buku-buku berkualitas dari Skema Daya Insani. Kemudian bisa menambah income. Sekali lagi, ini adalah peran-peran yang bisa kita pilih, ya. Ya, ditunggu untuk ayah bunda yang mau bergabung bersama komunitas berkah mulia. Baik, Wa iyaki Bunda Amelia, selamat beristirahat. Ini adalah bagian dari buku yang kami syiarkan di komunitas berkah mulia. Untuk membangun literasi, kemudian menguatkan akidah, menguatkan tauhid, baik itu di rumah gitu ya, maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Hingga saat ini banyak buku-buku wakaf yang sudah kami salurkan gitu ya ke lembaga-lembaga pendidikan untuk menunjang kemampuan literasi untuk anak-anak, terutama penguatan tauhid dan sirah. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bertahan sampai selesai ya. Mohon izin saya tutup link Zoom-nya. Ya. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.